Pria ini bernama Alex Faulkner. Dia adalah seorang pelatih olahraga bela diri, sekaligus pemilik sebuah sekolah seni bela diri taekwondo dan Brazilian Jiu-Jitsu. Jauh sebelum Alex memutuskan untuk menjadi seorang pelatih, diketahui bahwa dulunya dia adalah seorang atlet petarung MMA yang sangat terkenal. Hal itu terbukti di mana dia sudah banyak meraih medali juara. Namun di saat sedang berada di puncak karirnya, Alex terpaksa harus pensiun dini akibat cedera, di mana dalam sebuah pertandingan sengit Alex mendarat dengan posisi yang salah setelah menghindari tendangan kuat dari lawannya. Alhasil ia menjalani 5 operasi tulang belakang, rekonstruksi 2 bahu plat logam dengan 9 sekrup yang saat ini masih bersarang di kakinya. Sehingga dokter pun memberitahu bahwa Alex tidak akan pernah bisa lagi bertarung secara profesional. Dan sejak saat itulah Alex mengalami depresi dan merasa kehilangan jati diri. Keterpurukannya pun semakin menjadi ketika sang istri memutuskan pergi untuk bercerai, sehingga di tengah keterpurukannya itulah Alex memutuskan untuk mendedikasikan ilmunya dengan menjadi seorang pelatih. Stay light, fast. Don't big kicks like that out of nowhere, okay? All right, yeah, much better. Good man, yeah, good man. Turn your back foot. Selama membuka sekolah seni bela diri ini, Alex dibantu oleh istri sahabatnya bernama Julie, di mana selama ini Julie dipercayakan sebagai resepsionis yang berfokus memberikan pelayanan bagi para calon siswa yang akan mendaftar. Hey, we've already got 4 new memberships this week. Kids, adults? 3 kids and 1 adult. Great. Yeah. Tak berapa lama seorang bocah laki-laki masuk ke dalam. Ia ditemani oleh ibunya yang cantik bernama Samantha, di mana tujuan Samantha datang ke sana tentunya untuk mendaftarkan putranya mengikuti kelas bela diri. Hi. Hi. Looking to get my boy into some classes. No, yeah, we can definitely do that. But I'm going to have to pass you over to Master Alex, the owner of the school. Siapa sangka pertemuan yang tidak disengaja itu membuat Alex dan Samantha saling curi-curi pandang satu sama lain. Mereka sepertinya saling mengagumi, seolah-olah terpesona pada pandangan pertama. Mr. Alex? Please, call me Alex. I'm Samantha. So we have 2 programs Terry can join. We have Kids Taekwondo and Kids Brazilian Jiu-Jitsu, which is a grappling art. Okay, let's do it. I'm sure you have adult classes, but do you do private lessons? Yeah, we do. Good, 3 moving forward. Perfect. Sampai di satu hari setelah selesai latihan, Samantha tiba-tiba dihampiri oleh mantan suaminya bernama Victor, di mana Victor merasa aneh ketika melihat pakaian Samantha basah dibanjiri oleh keringat. Dari raut wajahnya sangat-sangat tidak bersahabat, yang sepertinya terlihat curiga kalau Samantha baru saja selesai bersenang-senang dengan Alex. Why are you sweating? Why are you sweating? Melihat Samanthanya diam tanpa menjawab pertanyaan dari mantan suaminya, Alex pun dengan tenang menjelaskan kalau Samantha berkeringat karena tentu saja baru selesai latihan. Namun meskipun sudah dijelaskan, Victor tetap saja masih terlihat angkuh, seolah-olah tidak menyukai kedekatan Alex dengan mantan istrinya itu. But me, I just punch a bag in the backyard. Still got what exactly? Di keesokan harinya, Samantha yang selalu mendapatkan perhatian dan diperlakukan dengan sangat baik oleh Alex. Ternyata hal itu membuat Samantha mulai baper, sehingga setelah menyelesaikan sesi latihan, Samantha memberanikan diri mengajak Alex untuk makan malam bersama. Meskipun pada awalnya Alex menolak dengan alasan dia punya aturan kalau pelatih tidak boleh menemui siswanya di luar sesi latihan. Namun setelah melihat respon Samantha yang tampak kecewa dan malu, pada akhirnya Alex pun mengiyakan permintaan Samantha itu. Since you're not doing anything tonight, I thought maybe we could have dinner. Samantha, I would love to. But I have a rule where I don't see students or parents on a social basis outside it. It's fine, really. Samantha. I'm sorry. If you'd still like to have dinner, I would love to join you. Yeah, it's more than okay. Di malam harinya berlokasi di dalam sebuah restoran. Di sanalah Alex dan Samantha kembali bertemu untuk makan malam bersama, di mana Alex memulai pembicaraan dan bertanya kenapa Samantha tidak membawa putranya ikut bersamanya. Mendengar pertanyaan itu, Samantha sempat terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum sembari menjelaskan kalau putranya saat ini sedang bersama Victor, yaitu sang mantan suami. Dan saat itulah Samantha mulai memberanikan diri bercerita tentang sosok Victor, di mana dia dan Victor sudah lama bercerai, namun Victor masih saja mengusik kehidupannya dengan dalih masih memiliki hak untuk menemui putra mereka. Dan di momen ini Samantha mengatakan bahwa dialah yang menggugat cerai Victor, namun semua itu bukan karena tanpa alasan. Selama menjalin kehidupan berumah tangga bersama Victor,
Samantha baru sadar kalau Victor memiliki sifat yang kasar dan sangat temperamental, sehingga tidak jarang Samantha sering mendapatkan perlakuan kasar, dipukuli, ditendang, bahkan diancam akan dibunuh. Divorced 3 years now. Victor's had a really hard time letting go. And that can be really frustrating. I've moved on with my life. Singkat cerita, setelah makan malam usai, Alex dan Samantha yang berjalan keluar untuk segera pulang, tidak menyadari bahwa keberadaan mereka tengah diawasi oleh seseorang. Di keesokan paginya, rutinitas berjalan normal seperti biasanya. Alex dan Julie yang saat itu sedang berada di lobi, tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Victor dan seorang pria botak berperawakan sangar nan gehar. Alih-alih datang menyapa dan berbicara dengan sopan, Victor justru menciptakan suasana tegang dengan raut wajah yang tidak menyenangkan, di mana tujuannya datang ke sana hanya untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Alex yang telah lancang mendekati mantan istrinya. Sehingga bisa ditebak, seseorang yang menguasai Alex dan Samantha tadi malam di restoran bisa dipastikan adalah Victor sendiri yang memang tidak menginginkan pria manapun berhubungan dengan mantan istrinya. I want to cancel my son's membership. Can I ask why? We can discuss further outside if you'd like. Straight on pop for one. That is my fucking wife. But you do need to leave now. All right, let's talk. Look, I'm sorry you're upset, Victor. But it's best you leave and we can talk another time. Don't do that. Di malam harinya, Samantha yang mendengar kejadian tersebut dengan segera mendatangi rumah Alex untuk meminta maaf atas keonaran yang dibuat oleh mantan suaminya. Wajahnya memperlihatkan ketakutan, seolah-olah mengkhawatirkan keonaran seperti apa lagi yang nantinya direncanakan oleh Victor. Tak tega melihat wajah cantik Samantha dibanjiri oleh air mata ketakutan, Alex pun dengan perlahan memeluknya bermaksud ingin menenangkan, sembari ia berjanji tidak akan membiarkan Samantha disakiti lagi oleh Victor. Dan setelah menenangkan Samantha, mereka berdua pun mantap. Di keesokan harinya, Alex meminta pertolongan Samuel, yaitu salah seorang siswanya yang juga merupakan anggota kepolisian, di mana Alex meminta Samuel untuk mencarikan informasi tentang siapa sebenarnya Victor, seperti apa latar belakangnya, dan apa saja tindakan kriminal yang pernah ia lakukan. Beberapa saat kemudian terlihat semua siswa yang sedang berlatih, baik dari usia muda maupun dewasa, semua terlihat bersemangat selama sesi latihan berlangsung. Dan saat itulah Alex melihat dua orang pria yang awalnya diduga adalah siswa baru. Alex mendekat dan dengan ramah menyambut mereka, bahkan mempersilahkan mereka berdua untuk ikut bergabung. Namun sungguh Alex tak menyangka, salah seorang dari mereka yang ternyata bernama Ethan, tiba-tiba memukul siswanya dengan sangat keras hingga kesakitan dan terjatuh. Menyadari kalau mereka sudah membahayakan siswanya, Alex yang masih bersikap sopan meminta mereka berdua agar sebaiknya pergi. Namun alih-alih angkat kaki dari sana, salah seorang dari mereka justru menantang Alex untuk bertarung, bahkan menyerang Alex secara tiba-tiba. I said no contact, guys. Why would you two come to a beginner's class? Sorry. I just wanted to find out if Taekwondo was a real martial art. Have you ever wondered how your training will measure up against more of a military-style martial art? I think it's time you both left. You need to stop and get out now. That was bad. You're done. You need to get out now. Both of you.
be here any second. Get out of our school. Di keesokan harinya di lobi sekolah, Julia yang saat itu sedang mengobrol dengan Alex membicarakan perihal kegaduhan kemarin, tiba-tiba didatangi oleh kedua putrinya bernama Violet dan Lainey, di mana mereka meminta uang kepada sang ibu yang nantinya akan digunakan untuk membeli es krim. Alex yang mendengar permintaan mereka dengan baik hati mengeluarkan selembar uang, lalu memberikan uang tersebut kepada Violet, hingga mereka pun bersorak kegirangan dan segera keluar untuk membeli es krim. Singkat cerita, setelah Violet dan Lainey membeli es krim, di waktu yang bersamaan, Samantha yang baru saja tiba di parkiran bersama putranya tidak sengaja melihat Violet yang sedang membetulkan tali sepatunya yang terlepas. Beberapa saat kemudian setelah membeli es krim, Violet dan Lainey segera bergegas pulang untuk menemui ibu mereka. Namun saat di tengah perjalanan, mereka tidak menyadari sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan, di mana tiba-tiba seseorang di dalam mobil tersebut keluar dan dengan gerakan cepat menyeret Violet dan Lainey masuk ke dalam mobil itu. That's the whole point about ice cream, okay? Anyway, what's your... Setelah kurang lebih 15 menit berlalu, Julia yang baru sadar kalau kedua putrinya belum juga kembali. Saat itu juga dengan sedikit panik, ia buru-buru menemui Alex yang sedang sibuk melatih. Namun Alex yang tentu saja tidak tahu di mana keberadaan Violet dan Lainey membuat Julia pun seketika panik, terlebih-lebih ketika melihat dua potong es krim tergeletak tak jauh dari pintu. Sehingga di saat hari sudah berganti malam, Julia pun pada akhirnya sadar kalau kedua putrinya telah diculik. Julie, they said they'll keep searching. They're insisting we go home, get changed, and we come back out at first light. No, we can't stop. We have to find them. No, we're not stopping. Just a little reset, and we continue. We need to keep looking for them. We have to find them. Okay? Please, okay? Just a second. No, you do not understand. Would you not stop looking for them? Tanpa terasa 1 minggu telah berlalu, namun Violet dan Lainey belum juga ditemukan. Pihak kepolisian pun seolah-olah pasrah, menyisakan ketidakpastian yang menyiksa hati Julia sebagai seorang ibu. Hari demi hari kondisi Julie terlihat semakin memprihatinkan. Ia kerap terlihat masih membawa poster kedua putrinya untuk ditempelkan di beberapa tempat dengan satu harapan kedua putrinya segera ditemukan. Dengan mata sembab, Julie curhat kepada Alex bahwa dia belum bisa menghubungi Wayne suaminya, yaitu sahabat Alex, dengan alasan dia tidak tega menceritakan hal itu di tengah situasi suaminya yang diketahui saat ini sedang latihan di padang pasir Australia. Karena Julia sadar profesi seorang tentara seperti suaminya diwajibkan harus fokus selama menjalani latihan. What am I going to say to him when I finally see him? You were too busy playing soldiers, so I couldn't tell you. It's been over a week now, Alex. A week. Sebagai seorang ibu yang juga memiliki anak, Samantha ikut membatin seolah-olah merasakan kesedihan yang dialami oleh Julie, sehingga dengan baik hati ia menggantikan peran Julie sebagai resepsionis untuk sementara waktu. Namun siapa sangka saat memasuki toilet, Julia terdiam mematung dengan tatapan kosong, di mana ia mulai berhalusinasi sebagai pertanda jiwanya mulai tergoncang. Hingga dengan nekat, ia mencoba bundir dengan menelan semua obat antidepresan pemberian dokter, yang hal itu tentu saja membuatnya overdosis dan tak sadarkan diri jatuh ke lantai. Would you mind checking on Julie? She's been in there for a while now. Yeah, of course. I forgot she was in there. Julie? I'm going to unlock the door, Julie. Julie? Hey, Julie, look at me. Julie. Call an ambulance. Sementara itu berlokasi di suatu tempat antah berantah. Tempat di mana Violet dan Lainey saat ini disekap oleh komplotan para penculik, di mana di dalam sana terlihat juga beberapa bocah perempuan yang juga menjadi korban penculikan. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Violet dan bocah-bocah lainnya diberi makan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Piring berisikan makanan dilempar begitu saja ke lantai, bak seorang majikan yang sedang memberi makan anjing-anjingnya.
Violet yang sudah tidak tahan lagi mencoba nekat bertanya kepada si penculik, di mana ia mengatakan kapan mereka bisa dipulangkan, namun pertanyaan itu justru membuat Violet mendapatkan pukulan gagang pistol tepat di bagian kepala. Excuse me, sir. When can we go home? There's no talking allowed in here. If I hear any more voices, I'll be eating a bullet instead of beans. Di keesokan harinya, Samantha dan Victor bertemu di suatu tempat, di mana Samantha menyerahkan Terry putranya kepada Victor, yang memang sudah menjadi perjanjian mereka di pengadilan perihal hak mengasuh anak. Setelah menitipkan Terry pada Victor dan akan segera pergi, Victor menggoda Samantha dengan menanyakan bagaimana perkembangan hubungannya dengan Alex, bahkan ia juga sempat membahas tentang bocah-bocah perempuan yang diculik, mengandaikan bagaimana jika itu terjadi kepada putra mereka yaitu Terry, seakan-akan mempertegas kalau Terry lebih aman berada dalam pengawasannya dibandingkan Samantha. 2 minggu pun terlewati. Alex yang saat itu sedang menjalani rutinitasnya, tiba-tiba dihampiri oleh Samuel yang memberikan informasi tentang Victor. Di momen itu Samuel menceritakan bahwa Victor merupakan seorang mantan militer yang sempat tinggal selama 5 tahun di Rumania. Namun di database kepolisian, Victor tidak memiliki catatan kriminal selain dakwaan dari Samantha, mantan istrinya. Mendengar informasi itu, Alex pun merasa tenang, sehingga satu-satunya yang masih menjadi beban pikirannya saat ini, yaitu bagaimana caranya menemukan keberadaan Violet dan Lainey. Sementara itu, Samantha sedang dalam perjalanan menuju ke tempat biasa dia dan Victor bertemu untuk menjemput Terry. Namun setibanya Samantha di sana dan menunggu beberapa saat, Victor ternyata tak kunjung datang, bahkan ponselnya pun tak dapat dihubungi. Hi, this is Victor. Please leave a message. Hal itu tentu saja membuat Samantha khawatir, bahkan kecemasannya semakin menjadi ketika malam tiba namun ponsel Victor tetap saja tak dapat dihubungi. Tidak mendapatkan solusi, Samantha pada akhirnya berniat akan mendatangi rumah Victor. Dan sebelum berangkat, ia sempat mengirimkan pesan singkat kepada Alex, memberitahu Alex bahwa dia terpaksa mendatangi rumah Victor untuk menjemput putranya. Singkat cerita, tibalah Samantha di rumah Victor. Suasana di sekitar yang terlihat sangat sepi menuntun langkah Samantha yang nekat membuka pagar memasuki halaman rumah. Hello? Di saat memasuki area garasi, Samantha sempat melihat kaca mobil Victor yang terbuka bersama kunci yang tergeletak begitu saja di atas dashboard. Namun Samantha sepertinya tidak memperdulikan hal itu. Ia justru kembali berjalan mengendap-endap dengan perlahan dan membuka pagar yang berada di sisi kiri rumah Victor itu. Namun betapa kagetnya Samantha ketika melihat seorang pria botak yang ternyata anak buah Victor bernama Milan yang saat itu sedang memergoki bocah perempuan yang sedang berusaha kabur. The hell do you think you're going? Samantha yang bersembunyi tanpa sengaja menemukan sepatu berliontin milik Violet yang sempat ia lihat beberapa saat yang lalu. Dan saat itulah Samantha semakin yakin kalau Victor lah dalang di balik penculikan bocah-bocah perempuan itu. Hello? Can you hear me? Betapa histerisnya Samantha ketika melihat Violet, Lainey, dan beberapa bocah perempuan lainnya terkurung di dalam kerangkeng. Dengan jantung berdegup kencang, ia berusaha mengirimkan lokasi alamat tempat tersebut kepada Alex, namun ia tidak menyadari Milan tiba-tiba muncul dan... Beruntung pesan yang dikirimkan Samantha sempat terkirim sebelum pada akhirnya ponsel mati total. Sehingga ketika Alex menerima pesan tersebut, ia dengan segera berangkat menuju ke lokasi tanpa curiga akan hal itu. Hi, you've reached Samantha. Leave a message. It's Samantha. Sementara itu Samantha pun terbangun dari pingsannya ketika merasakan tepukan tangan Victor yang mendarat di pipinya. Dengan wajah yang diselimuti oleh kemarahan, Victor sangat menyesalkan campur tangan Samantha dalam hal ini. Diketahuilah sebuah fakta bahwa Victor akan menjual bocah-bocah perempuan itu kepada orang-orang Rumania, di mana yang tadinya Victor berniat akan mengantar Terry ke rumah Samantha,
Pada akhirnya Victor mengurungkan niat telah mengetahui Samantha ikut campur dan merusak semua rencananya. Where is my son? I had every intention of bringing him to you. But I was up all night and half the day talking to Romania, doing deals for these little ones. Please tell me where Terry is. You're never gonna see him again. I just don't care about him anymore. You, Victor. Make as much noise as you want. No neighbors for miles. We gotta get rid of a car. And get Terry. So we gotta go on a little road trip. Okay? Sampai akhirnya tibalah Alex di lokasi. Dia sempat melihat Victor pergi membawa Terry, yang meskipun ia curiga dengan hal itu, namun ia lebih memprioritaskan mencari Samantha terlebih dahulu. Samantha? 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 Alex! Alex! Sam! Alex, right here! Oh my God. Hey. They're back, sweetie. Oh my God. Right? Sam. Victor leaving in your car and he had Terry in the back seat. He was gonna send these girls to Romania. That van out front. I swear I saw keys on the dashboard. You sure? Yeah, I'm sure. Setelah berhasil kabur meninggalkan kediaman rumah Victor, siapa sangka Victor menghubungi ponsel Milan yang masih berada di dalam mobil tersebut, dan ketika Samantha menerima telepon itu, Victor mengancam Samantha untuk tidak menelepon polisi, lalu meminta untuk mengembalikan bocah-bocah itu ke tempat semula, karena jika tidak ia akan menghabisi Terry. Bahkan sebagai ancaman, Victor dengan keji mematahkan salah satu jari putranya tersebut, yang tentunya hal itu membuat Samantha terlihat begitu sangat ketakutan. Tak lagi peduli apa yang bakalan terjadi, saat itu juga Samantha minta Alex untuk segera mengembalikan bocah-bocah itu ke rumah Victor. Now listen very carefully. And I'm going to the police. I'll give Terry back once I get the girls back. Turn the car around! Turn it around! Okay. Keep driving past that police station, or I will mail you. A piece of Terry every day. Like I said, I just don't care about him anymore. Do not hurt him! I'll do anything, I promise. Just bring him to my school. Why your school? It's an industrial area. There's no people. There's no neighbors this time of night. There's no fucking way. My school, or I turn into the police station right now. All right. But if I see a single cop or anyone else other than you and those girls, I will torture the living shit out of Terry. All right, I'll be there in an hour.
Sesampainya Alex, Samantha, dan bocah-bocah itu di sekolah, Alex meminta Samantha dan anak-anak untuk bersembunyi dalam sebuah ruangan yang dimana di waktu yang bersamaan Victor dan ke-9 orang anak buahnya yang diketahui adalah mantan militer. Saat itu juga diperintahkan oleh Victor untuk segera memasuki gedung, menghabisi Alex lalu merebut kembali bocah-bocah itu. We're here. Nothing happens until we have Terry. Hey! I tell you how this works, not you! Terry first, or the deal's off. Light! Christ! Light! Damn you! Alright, you break him, you break the whole place if you have to. I want that lighter alive, okay? I'm gonna kill him myself. We'll get Terry back. I promise you, we'll get him back. The place has cameras, so you put your mask on. Go. Samantha, open the door. Anyone but me comes through that door. You point and you shoot. No matter what you hear, you stay put. Hey! Better go out there and get him. Tersisalah Ethan, sang anak buah Victor yang paling terkuat di muka bumi. Dengan tenaga yang bisa dibilang baru, ia seharusnya mampu menghabisi Alex yang sudah kehabisan tenaga. Namun fakta berkata lain, di mana pria yang katanya paling terkuat di bumi ini justru mampus ditelan bumi.
Sementara itu di luar sana, Samuel sempat melintas depan gedung sekolah milik Alex. Dan saat itulah ia curiga dengan kondisi lampu gedung yang padam, memaksanya masuk untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Di waktu bersamaan pada akhirnya Victor pun masuk ke dalam sana. Sembari menyandera putranya sendiri, Victor menyaksikan kawanan anak buahnya yang sudah terkapar tak lagi bernyawa. Dalam keadaan tak berdaya tertodong pistol, Alex hanya bisa pasrah ketika Victor mengancam akan menghabisi Terry jika Alex tidak segera menyerahkan bocah-bocah itu. Samantha yang sempat mendengar ancaman dari mantan suaminya tersebut, dengan segera keluar menodongkan pistol ke arah Victor, namun sangat disayangkan Samantha tidak bernyali untuk menggertak. Ia justru kembali mengkhawatirkan keselamatan Terry putranya, sehingga dengan terpaksa ia meletakkan senjatanya dan... You got 3 seconds. You're fucking dead. Singkat cerita, 3 minggu setelah kejadian itu, kondisi Alex pada akhirnya semakin membaik, meskipun harus menggunakan kursi roda akibat luka pada kakinya. Saat itu digelarlah acara syukuran yang diadakan oleh para orang tua dari anak-anak yang berhasil selamat. Mereka menyambut Alex dengan penuh kebahagiaan. Senyuman mereka seolah-olah menggambarkan ucapan rasa terima kasih atas aksi heroik Alex yang sudah mengorbankan nyawanya sendiri demi anak-anak mereka. Dan yep, film pun selesai. Oh, babe. Look out. I take it you'll be around for a while this time. We'll try and make it that I'm around permanently. Good. You don't have to say I knew anything, mate. Your family. Good to have you back, mate. If you could, that when I should